Setelah meluapkan amarahnya di puncak gunung tak berpenghuni, Rimba belum juga kembali ke singgasananya. Sudah seminggu pimpinan Latih Ireng itu mengasingkan diri di puncak. Ingatannya pada sang anak membuat Rimba terus berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan kedatangan Sukardi yang membawa kabar tentang keberadaan anak semata wayangnya membuat Rimba jadi lupa makan dan tidur. Kelopak matanya terlihat membengkak, wajahnya juga pucat. Rimba benar-benar depresi. Namun, di tengah lamunannya, tiba-tiba terdengar suara yang membisik di telinga Rimba. "Apa kau akan berhenti di sini?" kata suara misterius itu. Rimba terkejut mendengar suara tanpa wujud. "Siapa itu?" tanya Rimba. Ia berdiri dan mencari sosok yang bicara tadi. Namun Rimba tak menemukan satu orang pun di sana. Lalu tiba-tiba kepalanya merasakan kesakitan yang dahsyat. Rimba sampai rubuh dan berguling-guling di tanah. Suara itu muncul lagi. Rasa sakit di kepala Rimba semakin menjadi berdebah. "Keluarlah dari persembunyianmu, pengecut!" teriak Rimba. Karena tak kuasa menahan rasa sakitnya, pimpinan Latih Ireng itu kemudian berdiri dan mengeluarkan semburan api dari mulutnya. Ia arahkan api itu ke semua sudut. Puncak gunung pun kembali diselimuti lautan api. Tak lama kemudian, rasa sakit di kepala Rimba hilang dengan sendirinya. Rimba kembali rubuh dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia bersandar di sebuah batu besar. Rimba merasa penasaran pada suara itu. Matanya terus menyorot ke segala arah, mencari siapa sosok di balik suara misterius itu. Namun, tiba-tiba badan Rimba mendadak menjadi kaku. Ia sama sekali tak bisa bergerak. Suara itu pun muncul kembali. "Jika kau ingin tahu siapa aku, akan kutunjukkan." Dari balik kobaran api, keluarlah sosok manusia yang berjalan santai ke hadapan Rimba. Mata Rimba langsung terbelalak melihat sosok itu. Bukan karena takut, tapi Rimba justru merasa heran karena sosok yang ada di hadapannya saat ini benar-benar serupa dengan dirinya. Nyaris tak ada yang berbeda. Ia seperti sedang berhadapan dengan cermin. Bahkan pakaian yang dikenakan sosok itu juga sama dengan pakaian yang dikenakan Rimba saat ini. "Apa kabar, Rimba?" kata sosok misterius menyapa Rimba. Pimpinan Latih Ireng itu masih diam terpaku. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah saat ini ia sedang bermimpi? Tanpa diduga, sosok misterius itu menjawab pertanyaan dalam hati Rimba. "Tidak, Rimba, kau tidak sedang bermimpi." Rimba makin terkejut mendengar ucapan sosok itu. Ia seolah bisa membaca hati dan pikiran Rimba. "Kau tak perlu merasa aneh, Rimba. Aku tahu segala isi hati dan pikiranmu." Ini benar-benar membingungkan. Kemudian sosok itu mengeluarkan sebatang cerutu dan membakarnya. Ia duduk di sebelah Rimba yang badannya mendadak kaku. Sosok itu menjelaskan bahwa dirinya datang dari masa depan. Ia mengaku sebagai seorang raja di tanah Jawa. Kekuasaannya begitu luas. Anak buahnya tersebar di berbagai penjuru negeri. Hidupnya dilengkapi fasilitas mewah. Pokoknya apapun yang ia inginkan pasti terkabul. Harta, tahta, dan wanita, semua sudah ia kuasai. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang berani menentangnya. Namun Rimba masih belum mengerti maksud ucapan sosok itu. Ia melanjutkan bahwa dirinya adalah gambaran dari Rimba di masa depan. Kekuasaan yang didapatnya adalah buah dari kemenangan atas pertempurannya melawan pasukan Ujang. Berkat batu delima yang berhasil direbutnya, dunia menjadi takluk dengan sendirinya. "Rimba, jika kau berhenti sekarang, semua angan-anganmu untuk berkuasa di tanah Jawa akan sirna begitu saja. Aku sengaja datang dari masa depan untuk bicara denganmu, agar kau yakin bahwa kemenanganmu atas pasukan Ujang akan menjadi kenyataan."
kata sosok itu. Ia juga menambahkan bahwa kabar keberadaan anak rimba yang disampaikan oleh Soekardi memang benar adanya. Namun, kelak anak rimba itu akan kembali menemuinya tanpa melalui jalan damai sebagaimana yang ditawarkan oleh Soekardi. Jadi intinya sosok itu ingin menghasut Rimba. Meski Rimba menolak tawaran damai dari Soekardi, sang anak akan tetap kembali menemui Rimba di masa depan. Setelah berbincang-bincang dengan Rimba, sosok itu pun menghilang begitu saja. Rimba belum beranjak dari kebingungannya. Di saat dirinya sedang galau memikirkan keberadaan sang anak, kenapa kini tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai dirinya dari masa depan? Jika memang yang diucapkan sosok itu benar adanya, lalu bagaimana bisa sang anak kembali pada Rimba di masa depan? Di sisi lain, ia juga teringat pada perkataan Soekardi bahwa sang anak sekarang sudah tumbuh menjadi anak yang baik. Apakah sang anak akan menerima dirinya yang dikenal sebagai jawara beraliran hitam? Pikiran Rimba benar-benar kalut. Ia dilema dengan dua pilihan saat ini. Tetap melanjutkan perburuan Ujang dan merebut batu delimanya, atau berdamai dengan Soekardi lalu menemui anaknya untuk melanjutkan hidup di jalan yang benar. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul cahaya berwarna biru dan masuk ke dalam tubuh Rimba. Ia langsung kejang-kejang lalu pingsan. Entah cahaya apa yang merasukinya. Sekujur tubuh Rimba mengeluarkan asap yang pekat. Beberapa saat kemudian, Rimba tersadar. Ia membuka matanya yang berubah menjadi biru. Tatapannya begitu bengis. Cahaya biru yang merasuk ke dalam tubuhnya seolah membuat Rimba lupa akan semua masalahnya. Rimba kembali menjadi monster dan meraung hingga tanah di sekitar berguncang hebat. Kemudian pimpinan Lati Ireng itu pun berdiri dan terbang menuju singgasananya. Sementara itu, di padepokan Lati Ireng, kelima Panglima Rimba sedang duduk santai. Mereka masih menunggu keputusan Rimba untuk langkah selanjutnya. Di tengah obrolan di antara kelima panglima itu, tiba-tiba Wage merasakan aura juri yang sangat kuat. Sepertinya dia sudah kembali. Apa kau juga merasakan kehadirannya? Kata Wage pada Legi. Kekuatan macam apa ini? Baru kali ini aku merasakan aura hitam sekuat ini, timpa Legi. Tak lama kemudian, Rimba muncul di hadapan mereka. Kelima panglima Lati Ireng itu pun berdiri menyambut kembalinya sang raja. Mereka semua menatap Rimba dengan penuh waspada, khawatir bila Rimba berubah pikiran dan berbalik menyerang mereka. Selamat datang kembali Rimba. Sekarang katakanlah pada kami apa keputusanmu, kata Legi. Rimba menatap tajam ke arah panglimanya. Lakukan tugasmu Legi, ucap Rimba. Kelima panglima Lati Ireng tersenyum mendengar jawaban Rimba. Baiklah, serahkan semuanya padaku. Kemudian Legi pun pergi seorang diri menuju desa Ronggeng untuk menemui seseorang. Rimba kemudian bertanya pada Wage, kemana Legi pergi dan apa rencananya? Wage berbisik ke telinga Rimba. Lalu tiba-tiba Rimba tertawa. Aku sudah tidak sabar menghajar bocah ingusan itu, ucap Rimba. Sementara itu, Legi yang pergi mengendarai kuda tunggangannya membutuhkan waktu sampai 2 hari di perjalanan. Maklum saja, desa Ronggeng memang berjarak cukup jauh. Tapi, kenapa Legi harus menunggangi kuda? Bukankah ia bisa saja menggunakan kemampuan terbangnya agar tiba di desa Ronggeng dalam waktu singkat? Nanti kita akan tahu alasannya. Setelah melewatkan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Legi pun tiba di perbatasan desa Ronggeng. Di sana terdapat sebuah gapura besar bertuliskan Sacangred Page, Sagolek Pengkek, jika diartikan secara bebas. Pepatah Sunda itu memiliki makna seseorang harus memiliki komitmen menepati janji dan konsisten. Nampaknya tulisan itu menggambarkan prinsip yang dipegang oleh penduduk desa Ronggeng. Gapura besar itu dijaga ketat oleh beberapa orang yang ditugaskan menjaga keluar masuk orang asing. Ya,
Desa Ronggeng memang menyediakan satu pintu saja sebagai akses masuk ke dalam desa. Ini bertujuan agar desa Ronggeng terjaga kelestariannya dan terhindar dari isu-isu di luar desa. Legi turun dari tunggangannya dan berjalan tenang menghampiri 3 penjaga yang berdiri dekat gapura. "Maaf Kisana, ada perlu apa Kisana datang kemari?" tanya salah seorang penjaga. "Aku ingin bertemu dengan Tuan Arka," kata Legi. Para penjaga sedikit terkejut mendengar jawaban Legi yang ingin bertamu ke rumah Tuan Arka. Nampaknya sosok bernama Arka itu lumayan disegani di desa Ronggeng. "Ada perlu apa Kisana bertemu dengan Tuan Arka? Apa Kisana sudah punya janji?" tanya si penjaga dengan wajah penuh rasa curiga. "Itu bukan urusan kalian. Tunjukkan saja padaku di mana letak rumahnya," jawab Panglima Lati Ireng. Ucapan Legi yang sedikit agak songong membuat si penjaga jadi geram. Legi menatap mereka dengan kekuatan sihirnya. Namun ternyata tatap mata Legi tak berpengaruh apa-apa pada 3 penjaga tersebut. "Apa maksud tatapanmu itu?" gertak si penjaga. Nampaknya 3 penjaga itu bukan orang sembarangan. "Hebat juga penduduk desa Ronggeng," kata Legi. Ya, Panglima Lati Ireng itu memang sengaja memberikan sedikit gertakan untuk menguji kekuatan para penjaga. Desa Ronggeng memang dikenal dengan julukan Desa Jimat. Banyak kalangan jawara yang datang ke Desa Ronggeng untuk berburu jimat atau mengisi ilmu kanuragan. Makanya gak heran kalau rata-rata penduduknya pun dibekali ilmu-ilmu hitam. Tak hanya itu, setiap tamu yang datang berkunjung pun harus melepas semua kekuatan gaibnya. Inilah alasan Legi menunggangi kuda. Ia sedang berpura-pura menjadi orang biasa. Setelah adu mulut beberapa saat karena sikap arogan Legi, akhirnya para penjaga pun mengizinkan Legi masuk dengan beberapa syarat. Pertama, kuda tunggangan Legi akan disita di gapura sebagai jaminan. Kedua, Legi juga harus melepaskan semua pakaian yang dikenakannya dan menggantinya dengan pakaian yang disediakan para penjaga. Tak hanya itu, anggota badan Legi juga diperiksa. Semua bentuk aksesoris yang melekat di badan Legi ikut dilucuti. Hal itu bertujuan agar semua orang yang masuk ke desa Ronggeng netral dari kekuatan apapun. Meski sempat melawan, Legi akhirnya legowo mengikuti aturan main yang berlaku. Usai mengenakan pakaian yang diberikan para penjaga, Legi pun diarahkan pada sebuah jalan setapak yang menanjak. "Tuan Arka tinggal di gubuk dekat air terjun. Silakan masuk dan jangan berbuat onar," kata si penjaga sambil menunjuk ke arah jalan. Lalu Legi berbisik ke telinga si penjaga, "Jaga semua barang-barangku sampai aku kembali atau kupatahkan leher kalian bertiga," kata Legi. Panglima Lati Ireng itu pun berjalan meninggalkan para penjaga sambil bersiul. Di dalam desa, Legi memperhatikan banyak sanggar-sanggar seni yang berjejer di sepanjang jalan. Ada yang mengajarkan seni tari, alat musik tradisional, bahkan ada juga yang menyediakan peralatan seni untuk diperjualbelikan. Setibanya Legi di air terjun, ia melihat sebuah gubuk reot yang hampir rubuh. "Sepertinya ini rumah Arka," gumam Legi. Ia mendekati rumah itu lalu mengetuk pintu. Namun tiba-tiba Legi merasa ragu kalau itu bukan rumah Arka, lantaran tak ada seorang pun yang keluar membukakan pintu. Kemudian Legi pergi ke belakang gubuk, tapi nihil. Di sana Legi juga tak menemukan siapapun. Saat Legi sedang mengintip dari belakang bilik, tanpa diduga sebuah tombak bambu meluncur deras ke arahnya. Legi menangkisnya dengan tendangan. Prah! Bambu itu pun hancur berantakan.
Kemudian Legi mencari tahu dari mana bambu itu meluncur. Di sebuah batu besar, tepat di bawah air terjun, Legi melihat seorang lelaki yang sedang berlatih tari. Gerakannya sedikit aneh, karena lelaki itu menari sambil meniup suling. Tak salah lagi, dia pasti Arka, kata Legi dalam benaknya. Ketika Legi hendak menemui lelaki itu, tiba-tiba muncul seekor ular besar di hadapan Legi. Ular itu lalu berbicara, "Siapa kau?" Nampaknya Legi tak terlalu terkejut akan kehadiran si ular. "Kau tak perlu tahu siapa aku. Di mana Arka? Aku ingin bertemu dengannya." Lagi-lagi Panglima Latirang itu menjawab dengan songong. Si ular lalu berjalan melata menuju air terjun dan berbicara pada lelaki yang sedang berlatih tari. Beberapa saat kemudian si lelaki itu menghentikan latihannya. Dari kejauhan, Legi melihat kejanggalan di sana. Ketika lelaki itu berhenti menari, air terjun yang sedari tadi mengalir deras tiba-tiba ikut berhenti juga. Lelaki itu pun berjalan mendekati Legi. "Rupanya kau yang menggiring awan hitam ke desa Ronggeng. Ada perlu apa datang kemari?" kata si lelaki. "Apa kau yang bernama Arka?" tanya Legi. "Ya, aku Arka. Kenapa kau tak membuatkan teh hangat terlebih dahulu? Aku ini tamu," ucap Legi. Arka pun mempersilahkan Legi memasuki gubuk reotnya. Sebelum masuk, Arka terlihat menjentikan jarinya. Seketika, air terjun yang sempat terhenti tadi kembali mengalir normal. Legi terlihat puas melihat kemampuan Arka. Saat memasuki gubuk reot milik Arka, Legi kembali dibuat terkejut dengan hiasan-hiasan tengkorak manusia yang tergantung di bilik-bilik rumahnya. Legi dapat menghembus bau darah yang menyengat di sana. Panglima Latirang itu pun sedikit meningkatkan kewaspadaannya, karena sepertinya Arka memang bukan manusia sembarangan. Secangkir teh disuguhkan di hadapan Legi. "Silahkan minum. Kalau rasanya sedikit pahit, tolong dimaklum. Aku jarang menyambut tamu seramah ini," ucap Arka. Legi tertawa kecut. Ia tahu kalau teh itu mengandung racun. "Sepertinya kau suka sekali mengoleksi tulang belulang. Kebetulan, aku punya tawaran menarik untukmu," ucap Legi. Dalam perbincangannya, Panglima Latirang itu menyampaikan maksud dan tujuannya datang menemui Arka. Ia ingin mengajak Arka menghabisi Ujang dan dua sahabatnya dengan imbalan 5 kantong emas. "Bagaimana jika aku menolak?" kata Arka. Kemudian Legi menggandakan imbalannya menjadi 10 kantong emas. Namun Arka tetap menolaknya. Ia merasa tak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengikuti kemauan Legi. Karena tawar-menawar semakin alot, Legi pun membuka jurus rayuan terakhirnya. "Baiklah, jika kau tak mau mengambil tawaran ini, aku akan sampaikan pada Rimba. Dia pasti tak senang mendengar berita ini," kata Legi. Arka terkejut mendengar nama Rimba. "Tunggu, siapa sebenarnya dirimu? Ada hubungan apa kau dengan Rimba?" tanya Arka yang terlihat mulai panik. Legi pun menjelaskan kalau ia datang ke desa Ronggeng atas perintah Rimba. Nama besar Latirang nampaknya mulai meluluhkan Arka. Jelas saja ia ketakutan. Padepokan yang dipimpin langsung oleh Rimba itu memang salah satu momok mengerikan di kalangan jawara. Sejak dulu, Arka selalu menghindari Rimba dan tak ingin berurusan dengannya. Tapi sialnya, kali ini Legi justru datang sebagai utusan Latirang dan meminta Arka untuk bekerja sama. Sempat terdiam beberapa saat, Arka akhirnya menyetujui tawaran Legi. "Apa rencanamu?" tanya Arka. Legi pun mulai menyampaikan strateginya untuk menghabisi Ujang dan dua sahabatnya. Kira-kira apa yang sedang direncanakan Legi? Nantikan kisah selanjutnya minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tinggalkan like, share, dan komen sepuasnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.